Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita kembali akan melakukan update secara price action apa yang kira-kira sedang terjadi di Bitcoin dan juga saya hari ini akan berfokus ke beberapa data. Jadi kita jangan hanya melihat yang ada di chart, tetapi kira-kira apa nih yang sedang terjadi di belakang layar. Itu juga tentunya akan menentukan untuk long term. Jadi kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini teman-teman, secara global market cap kripto berada di angka 1,04 triliun dolar atau turun sekitar 0,16%. Nah, di top 10 coin sendiri sebenarnya keadaannya mix, bagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Walaupun penurunan dan kenaikannya rata-rata nggak terlalu signifikan, rata-rata hanya sekitar 0, sekian persen. Satu-satunya yang pergerakan lumayan signifikan adalah Solana, teman-teman. Sekaligus menjadikan dia hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 3,58% menuju 19,98 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, inilah lagi-lagi yang menunjukkan bahwa banyak sekali traders yang tidak sabaran untuk menghadapi kondisi market sideways. Karena kalau kita perhatikan teman-teman, dalam kurun waktu 24 jam terakhir saja, open interest sudah kembali naik kalau divaluekan kurang lebih 300 juta dolar. Artinya orang-orang yang menggunakan leverage itu value-nya kurang lebih ratusan juta dolar di sini teman-teman. Oke, baik yang short maupun yang long. Padahal kalau kita perhatikan secara price action, maka pergerakan Bitcoin itu sebenarnya cenderung hanya sideways. Tetapi banyak sekali orang kemudian menggunakan leverage yang sangat tinggi untuk short maupun long. Untuk sementara sebenarnya 24 jam terakhir itu cenderung mix gitu ya, seperti yang disampaikan oleh Daan Crypto Trades. Seems pretty mixed between longs and short. Jadi tidak ada dominan di salah satu arah. Kalau 24 jam terakhir ya teman-teman, kalau misalnya kita tarik lebih panjang, maka kita akan ketemu dengan data di sini. Bahwa memang kalau misalnya kita lihat 7 hari terakhir, orang-orang yang membuka posisi leverage short itu masih jauh lebih banyak daripada orang-orang yang long. Terlihat di sini kalau misalnya kita melihat titik likuidasi itu memang masih lebih banyak dari arah short. Tetapi yang perlu menjadi catatan adalah teman-teman, kalau misalnya kita bandingkan dengan beberapa hari yang lalu dengan sekarang, maka orang-orang yang menggunakan leverage untuk long sekarang juga udah jauh lebih banyak. Jika beberapa hari yang lalu kita melihat ada ketimpangan yang luar biasa, kalau tidak salah long itu paling nyampenya cuma sekitaran segini teman-teman. Oke, sampai di sini saja. Tapi sekarang kita udah di area ini, menunjukkan bahwa memang ada penambahan orang-orang yang menggunakan leverage untuk posisi long. Dan jika kita lihat satu hari terakhir, maka ini kita juga sekali lagi menggambarkan keadaan yang mix. Memang sebagian ada yang short, ada juga yang long. Lalu kira-kira mana dulu yang bakalan dituju? Nah, itu mungkin kita akan bantu nanti dari segi price action. Kira-kira probability-nya lebih tinggi bahwa kita akan menuju ke arah mana dulu sebelum mungkin yang berikutnya baru di tag. Karena sekali lagi teman-teman, chance-nya tentunya cukup besar bahwa kedua area tumpukan di sini akan dicoba sentuh oleh market maker. Kalau misalnya dari arah short adalah di sekitaran area 25.000 sampai ke area 24.000 teman-teman. Ini adalah tumpukan likuidasi di sekitaran area di sini. Sedangkan untuk arah shortnya, ini bahkan dari area 25.500 sampai ke sekitaran 28.000 itu masih ada titik likuidasinya. Dan saya kira di atas itu juga masih ada karena kemungkinan udah lumayan banyak orang yang melakukan short di sekitaran area 30 atau 31.000. Kecuali memang sebagian besar dari mereka sudah menutup posisi tersebut. Oke? Nah, kemudian teman-teman, walaupun kita melihat misalnya belakangan itu Bitcoin cenderung sideways gitu ya. Bahkan kalau kita zoom out, kita lihat di daily, kita itu sudah berbulan-bulan sideways teman-teman. Dari angka 31.000 hingga ke kurang lebih 25.000, anggapan kurang lebih range seperti itu. Tetapi kalau misalnya kita lihat yang terjadi di belakang layar, terutama mungkin di exchange reserve atau stok Bitcoin yang berada di dalam exchange, itu terus-menerus mengalami penurunan teman-teman. Oke, jadi tidak ada
pertanda perubahan tren sama sekali di sini. Oke, tidak ada tanda-tanda bahwa mereka sudah start melakukan distribusi. Yang ada justru akumulasi terus terjadi. Dan juga kita melihat stok Bitcoin yang berada di exchange itu terus-menerus tergerus, teman-teman. Kalau misalnya kalian mau lihat penurunan yang paling signifikan, itu adalah jika kita bandingkan dari November 2022 kemarin, oke, sampai ke sekarang, teman-teman. 2022 bulan November itu kita masih punya stok Bitcoin yang berada di exchange kurang lebih 2,5 juta Bitcoin. 2,5 juta Bitcoin di bulan November 2022. Sedangkan untuk sekarang kita hanya kurang lebih tersisa 2.068.000 Bitcoin lagi. Jadi hampir kurang lebih 500.000 Bitcoin. Dalam kurun waktu tidak sampai setahun, kita sudah bisa mengurangi hampir 500.000 Bitcoin, teman-teman. Oke, dan kita tahu bahwa holder jangka panjang itu angkanya juga semakin tinggi. Semakin banyak orang yang mulai menyadari akan ada keperluan untuk melakukan diversifikasi minimal ke Bitcoin. Sehingga mereka membeli itu bukan untuk jual beli ya, teman-teman. Tidak semua yang invest di crypto itu mungkin sama kayak kita, yang mau menjual sewaktu-waktu ketika mungkin sudah di all time high. Ada yang memang merasa Bitcoin ini adalah sebuah aset yang bisa mereka hold selamanya gitu loh. Karena memang mekanismenya yang menarik, di mana supply-nya itu fix di 21 juta, sedangkan demand-nya itu terus ada, maka secara teori supply and demand ya harusnya cepat atau lambat, Bitcoin akan terus mengalami kenaikan. Maka, kita bisa melihat holder jangka panjang itu angkanya semakin tinggi. Bahkan ada Bitcoin yang sudah tidak bergerak sama sekali selama lebih dari 5 tahun. Dan saya rasa itu akan terus berlanjut, teman-teman. Angka tersebut akan terus-menerus meningkat. Karena mungkin ke depannya Bitcoin akan semakin diadopsi, oke? Kemudian Bitcoin akan semakin dikenal, sehingga orang-orang mungkin ya yang awalnya masih belum kenal, alias mungkin sekarang masih belum tahu apa sih sebenarnya fungsi Bitcoin gitu kan, kenapa harus pegang Bitcoin, kenapa nggak cash saja. Ketika mereka sudah kenal dan sudah menyadari bahwa ini adalah sebuah aset yang bisa saja mereka jadikan sebagai minimal alat diversifikasi, maka mereka akan membeli dan menyimpan, teman-teman, tidak untuk dijual. Oke, jadi itulah yang terjadi di sini. Dan kalau misalnya kita melihat penurunan yang seperti ini terus-menerus terjadi, maka dalam beberapa tahun ke depan, stok Bitcoin yang berada di exchange itu harusnya sudah akan sangat tipis. Sehingga sekali lagi ketika supply-nya sudah sangat tipis, ketika demand start untuk kembali naik, terutama jika kita memang melihat spot Bitcoin ETF benar-benar bakalan di-approve, maka kita akan bisa melihat harga Bitcoin itu naik drastis dalam waktu yang cukup singkat menurut saya. Jadi untuk teman-teman yang masih hold sampai sekarang, bersabarlah. Oke, memang tidak ada yang mengatakan bahwa hold jangka panjang itu adalah sesuatu hal yang mudah, tapi itu akan worth it pada waktunya. Oke? Dan juga tren terakhir, teman-teman, Crypto Fear and Greed Index. Sudah kurang lebih 1 bulanan terakhir, kita bermain hanya di area netral sampai fear. Bahkan kalau misalnya kita mau kategorikan, teman-teman, bahkan dari awal tahun ya, awal tahun sampai sekarang itu kita hanya cenderung bermain di area netral. Oke, sesekali menyentuh hampir ke arah greed, tetapi kemudian turun lagi ke arah netral dan cenderung ke arah fear. Jadi kita tidak sama sekali mendapatkan pergerakan yang ekstrim di tahun ini. Kita cenderung sideways. Tidak ada yang terlalu ekstrim greed, tidak ada juga yang ekstrim fear. Kita hanya bermain di pertengahan. Dan juga memang ditunjukkan dari segi price action, kita melalui fase yang cukup membosankan sebenarnya di tahun ini, bahwa kita cenderung hanya sideways. Tapi ini adalah bagian dari perjalanan, teman-teman. Setiap cycle juga menghasilkan fase di mana kita akan sideways berkepanjangan. Dan itu adalah fase yang paling membosankan, saya mengerti. Tetapi ini justru adalah ujiannya gitu. Dan biasanya akan banyak orang yang bakalan keluar ketika fase ini terjadi. Karena mungkin bosan, karena mungkin merasa punya peluang yang lebih baik di aset kelas yang lain, sehingga mereka menjual kriptonya. Padahal itu adalah ujian terakhir misalnya, sebelum pada akhirnya kita rally ke atas dan membentuk pergerakan yang parabolik. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian, teman-teman. Sebelum kita masuk ke chart, ini ada pesan sponsor yang mau lewat dulu berikut ini. Kalian selalu ragu ketika mau membuka posisi karena trading plan kalian ambigu?
kalian sering juga membiarkan emosi kalian mengambil kontrol ketika kalian masuk ke sebuah posisi? Apakah kalian korban dari semua hal yang baru saja saya sebutkan, yang menyebabkan kemudian hasil trading kalian kurang memuaskan? Jika memang benar, kemungkinan chart prime bisa menjadi salah satu solusi untuk kalian. Karena teman-teman, di sini mereka menyediakan jasa indikator yang bisa kalian pakai dan ditenagai oleh algoritma sehingga mereka bisa memberikan beberapa fitur yang akan saya jelaskan di sini. Kalau saya pribadi setelah melakukan beberapa trial dan error, akhirnya saya temukan satu teknik yang saya sukai dan tidak ambigu sama sekali, teman-teman. Saya akan jelaskan apa itu, tapi pada intinya Chart Prime merupakan salah satu platform yang menyediakan jasa di mana dia menyediakan beberapa indikator yang bisa kalian pakai, di antaranya Market Dynamic Pro, Market Oracle Pro, dan juga Prime Oscillator Pro. Kalau yang kalian lihat di layar ini, dua yang saya pakai, Market Oracle Pro dan juga Prime Oscillator Pro. Dengan settingan, kalau Market Oracle Pro itu adalah saya settingnya untuk signal mode-nya itu trend plus reversal. Dan juga di sini saya checklist reversal up dan juga reversal down. Sisanya tidak ada saya ubah settingannya. Tetapi kalau misalnya kalian pengen yang lain, di sini settingannya sangat banyak, jadi kalian bisa lakukan trial dan error sembari mencoba kira-kira setup atau cara trading mana yang paling cocok untuk kalian. Nah, kenapa saya katakan ini bisa menyelesaikan masalah di mana kalian tidak akan ambigu ketika mengambil posisi? Karena di sini mereka langsung akan print di chart. Misalnya saya ambil teknik reversal, padukan antara teknik reversal di sini dan juga Prime Oscillator Pro, di mana saya hanya akan masuk ke sebuah posisi apabila mereka memberitahu saya ada indikasi akan ada reversal, tetapi saya tambahkan juga dengan confluence apabila Prime Oscillator Pro di sini menunjukkan area overbought atau oversold, atau yang ketiga ada divergence. Contohnya seperti apa, teman-teman? Contohnya adalah di sini. Jika teman-teman perhatikan, kita di sini mendapatkan ada indikasi reversal, disertai juga Prime Oscillator Pro itu menunjukkan area oversold. Jadi, saya mempunyai dua alasan sekaligus kenapa saya bisa aja melakukan long di sini. Dan kalau misalnya kalian masuk di sini, hasilnya ternyata adalah profit. Tetapi, jika teman-teman perhatikan yang di sini, ada indikator juga reversal di sini. Tetapi, jika Prime Oscillator Pro di sini tidak menunjukkan area oversold, maka saya tidak akan masuk ke posisi tersebut. Sehingga ini tidak ambigu, teman-teman. Kalian cukup melihat dua konfirmasi ini dan kalian bisa masuk. Dan kalian bisa backtest strategi ini ke chart kesayangan kalian. Kalau saya lebih senangnya itu mungkin di gold. Contoh berikutnya di sini, teman-teman. Kita kembali melihat ada indikasi reversal. Dan juga indikator menunjukkan area oversold. Di sini kalian bisa overbought, kalian bisa perhatikan. Dan pada akhirnya yang terjadi adalah kita reverse. Dan harusnya kalau kalian masuk di sini, kalian bisa menghasilkan cuan yang lumayan banget. Dan di sini juga sama, teman-teman. Kalau kalian lihat, ini juga saya akan masuk ke posisinya. Kenapa? Karena di sini memang kita tidak overbought, tetapi ada indikasi divergence, di mana kalian bisa melihat ada ditandai dengan garis merah di sini. Kalau di bawah, divergence-nya akan ditandai dengan garis biru atau hijau. Kalau biru itu berarti menandakan ada divergence yang berkelanjutan. Kalau hijau berarti ada satu divergence di sini. Jadi, teman-teman, kalian bisa memadukan berbagai cara yang disediakan oleh Chart Prime di sini, yang kebetulan juga lagi ada akan diskon 30% apabila kalian mendaftar dan juga bertransaksi dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Jadi kalau misalnya kalian berlangganan dan kalian menggunakan link tersebut, kalian akan dapat diskon spesial 30% untuk mendapatkan berbagai indikator yang menurut saya akan membantu kalian untuk dapat trading lebih baik. So, kalau misalnya tertarik, langsung aja cek di kolom description box di bawah. Kita lanjut ke videonya. Oke, itu dia teman-teman. Kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba Chart Prime dan mendapatkan diskon hingga 30%, link pendaftarannya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. So, sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen aja langsung mulai dari 1 hour chart, teman-teman. Nah, di video kemarin saya ada sempat sampaikan bahwa ada sebuah setup yang mungkin bisa teman-teman manfaatkan apabila tervalidasi, yaitu adalah setup trendline di sini. Oke, ini adalah setup trendline-nya. Pergerakannya, teman-teman, itu cenderung sangat-sangat choppy atau tidak rapi, teman-teman. Dan yang saya sampaikan di video kemarin, jika ternyata ketika kita breakout dan kemudian
retest, setelah itu kita tidak mendapatkan pergerakan yang impulsif ke atas, maka itu akan menjadi red flag berikutnya, teman-teman. Kenapa? Seperti yang kita manfaatkan juga di sini, kita memang breakout, tapi kita tidak kemana-mana, kita cenderung hanya sideways. Alias buying pressure rupanya belum ada terlalu kuat. Sama juga dengan yang kita lihat di sini. Sehingga teman-teman, kalau misalnya kalian masih nge-hold posisi yang terbuka untuk sekarang, saya lebih sarankan untuk di close saja. Karena tidak worth it untuk mengambil resiko terlalu tinggi dalam keadaan market seperti ini, teman-teman. Terutama kalau misalnya kita perhatikan sekarang, justru ini lebih jatuhnya mirip ke bearish continuation pattern, sebuah bear flag tercipta di sini. Walaupun saya tidak menyarankan teman-teman untuk mengambil short setup di sekitaran area di sini, tapi bukan berarti kalian harus terus-menerus membuka posisi long. Oke, kalau saya pribadi untuk short term, karena ada bearish continuation pattern di sini, maka saya akan melihat jika market berikutnya breakdown dari sini, maka ini bisa menjadi sebuah awal dari penurunan berikutnya ke sekitaran di bawah area 25.000 di sini. Sekali lagi teman-teman, kita tahu bahwa di sekitaran area 25.000 sampai 24.000 atau bahkan 23.500 itu akan menjadi area yang numpuk titik likuidasi. Sehingga chance-nya akan cukup besar bahwa market maker akan kembali mencoba untuk mendorong harga ke sekitaran area tersebut. Dan ini bisa menjadi awal dari penurunan tersebut, teman-teman. Ini cenderung seperti bear flag. Invalidasinya hanya apabila kita mampu jebol di atas area trend di sini, maka bear flag-nya terinvalidasi. Tetapi bagi saya pun, ini kemungkinan tidak bisa menghasilkan sebuah setup untuk long. Bagi saya ya. Karena sekali lagi teman-teman, saya lebih tipikal tradernya adalah swing. Kalaupun scalping, saya hanya akan mau masuk jika saya temukan setup dengan risk to reward ratio yang baik, disertai dengan setup yang rapi. Dan saya mainnya harus hati-hati terutama ketika kita sedang melawan momentum. Karena kalau kita zoom out, teman-teman, maka kita tidak bisa pungkiri bahwa untuk sekarang momentumnya masih cenderung bearish. Sehingga kalau misalnya kita play counter trend, karena kita mungkin merasa akan ada sedikit pullback ke atas, ya kita nggak boleh terlalu agresif, harus sedikit konservatif karena kita sedang melawan momentum. Itu. Nah, jadi untuk sekarang, kalau misalnya teman-teman yang masih punya posisi terbuka, saya lebih sarankan untuk keluar dalam keadaan break even. Oke. Dan untuk bias saya sekarang cenderung lebih ke arah bearish. Sesimpel karena yang kita lihat di sini adalah cenderung semacam bearish consolidation pattern. Oke. Dan saya merasa Bitcoin akan minimal kembali nge-retest ke sekitaran area 25.300. Dan kalau kali ini jebol, kita bisa melihat ada penurunan yang cukup signifikan dalam waktu yang cukup singkat, kemungkinan menuju ke 25 atau bahkan 24.000 dolar. Dan dari sini, sekali lagi teman-teman, saya sudah akan start untuk mencari posisi untuk long, seperti yang sudah saya jelaskan juga di beberapa video yang lalu, di mana saya merasa cukup worth it untuk dicoba ambil posisi swing long di sekitaran area di sini, karena dari segi risk to reward ratio, itu akan kurang lebih sekitaran 5:1. Kalaupun kalian tidak mau terlalu greedy gitu ya, kalian mau taruhnya cuma 2:1 ya terserah kalian. Cuman ini ada potensi sampai 5:1. Dari mana? Sekali lagi kita bisa ukur ini secara kasar aja ya teman-teman, kurang lebih 5:1. Ya, kurang lebih seperti inilah. Oke, tapi kalau kalian hanya nggak usah terlalu muluk-muluk deh, kok saya maunya sampai ke 2:1 ya terserah kalian gitu loh. Atau maunya 3:1 ya fine. Masing-masing mempunyai profil resiko yang berbeda. Kalau kalian memang merasa kita tidak akan menyentuh ke area tersebut, ya kalian ambil 3:1, 2:1 juga masih fine. Dan kalau misalnya kita buka posisi swing dalam keadaan seperti ini justru lebih nggak pusing teman-teman, daripada kalau misalnya kalian scalping setiap hari dalam keadaan market itu sangat sideways, itu akan sangat sulit untuk dilakukan. Oke, jangan kalian pikir itu scalping lebih gampang daripada swing trade. Swing trade itu justru lebih gampang daripada scalping. Kenapa? Karena kalau scalping, kalian akan dipaksa untuk cepat dalam mengambil keputusan. Kalian harus cepat keluarnya, kalian harus cepat untuk mengambil merespon suatu hal. Artinya, kalian misalnya melihat ada sesuatu yang kemudian menginvalidasi setup kalian. Kalian harus cepat-cepat keluar. Oke? Dan biasanya ketika kita ke scalping, itu noise-nya lebih banyak gitu loh. Jadi apakah kalian secara mental akan mampu menahan hal tersebut?
Kalau misalnya jawabannya tidak, maka solusinya adalah lebih ke kalian coba ke arah swing daripada scalping. Karena scalping itu justru dituntut kalian akan lebih agresif dalam mengambil keputusan. Sedangkan kalau kalian yang masih katakanlah newbie, kemungkinan akan susah untuk menghandle hal tersebut, terutama kalau kalian yang gampang kebawa emosi. Kalau scalper, ketika udah salah, itu harus langsung cut loss. Jangan udah salah, kemudian di hold lagi. Hold terus, hold terus, hold terus, ujung-ujungnya margin call. Nah, itu yang tidak mau saya terjadi ke kalian. Dan semoga kalian mengerti bahwa trading justru semakin kecil time frame-nya, semakin sulit untuk dilakukan. Jangan dibalik. Jangan kalian pikir justru time frame besar itu yang sulit. Padahal sebaliknya. Jadi itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.